Smart Branding. Smart Branding bersama Yuswo Hadi, Independent Consultant Branding. Selamat pagi, selamat Idul Adha untuk Anda yang merayakan kembali pagi hari ini dalam Smart Branding. Audrey Juwana menemani pastinya untuk Anda yang pagi hari ini masih menunaikan ibadah sholat gitu ya. Semangat untuk menunaikan ibadah sholat dan juga menunaikan kurban. Karena Idul Adha identik sekali dengan kurban, smart listeners, di mana kalau kita lihat 2 minggu belakang atau bahkan sebulan ke belakang, bisnis kambing, sapi, dan lain sebagainya, domba gitu ya, ini mulai bermunculan bahkan di sekitar rumah Anda, bahkan juga di tempat-tempat yang mungkin sudah menjadi tempat biasanya. Dan pagi hari ini kita akan membahas berkah bisnis di Hari Raya Kurban bersama dengan the one and only Mas Iwo. Selamat pagi Mas Iwo. Halo Mbak Audrey, teman-teman di berapa kota ini ya? 8 kota. 8 kota. Ya. Oke. Teman-teman semangat pagi. Iya. Semangat pagi. Dan juga hari ini kita kedatangan tamu yang ramai banget, tapi pasti akan memberikan impact yang luar biasa gitu ya Mas Iwo ya. Kita kenalkan satu-satu, ada Mas Muhammad Sukron Habibi, Mas Habibi dari BSI. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Audi. Oke, dan juga kita sapa ada Pak Didi Sabir dari Rumah Zakat. Selamat pagi Pak Didi. Pagi Mbak Audrey, pagi. Dan juga ada dari Tegal Salam Farm, ada Cak Narto. Selamat pagi Cak. Selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini kita akan berbincang tentang berkah bisnis di Hari Raya Kurban. Walaupun hari ini Hari Raya berkurbannya sudah datang gitu ya, tapi kita mungkin lihat bagaimana progres ataupun perkembangan bisnisnya di beberapa waktu ke belakang. So, mungkin Mas Iwo kita boleh sharing dulu sebenarnya kenapa sih angkat topik ini di Hari Raya Idul Adha. Silakan Mas Iwo. Ya, jadi ini tradisi yang kemudian selalu ya dampak ikutannya luar biasa, terutama ikutannya termasuk di ekonomi dan bisnis ya. Kita ambil contoh misalnya ini sebenarnya sama ya, kalau kita ngomong Idul Fitri kan awalnya kita nggak kebayang Idul Fitri terkait dengan penjualan mobil gitu. Yes. Kayaknya kan nggak nyambung kan ya. Betul. Nah, tetapi rupanya Idul Fitri terkait dengan mudik ya, mudik itu orang mesti harus menunjukkan kalau pulang kampung itu harus kelihatan sukses gitu, makanya mesti harus mobilnya baru, maka kemudian berujung kepada penjualan mobil yang meningkat gitu. Jadi ini dampak ikutan dari satu acara atau satu ibadah tertentu ya. Sama juga ini Idul Adha ya, yang jelas kan tentu saja ibadahnya ya, kemudian ibadah hajinya, dan kemudian juga kalau di Indonesia yang seru kan potong kambing sama potong sapinya ya, kurbannya gitu ya. Maka kemudian muncul dampak ikutan berupa bisnis-bisnis yang marak ya. Dan ini karena tiap tahun jadi seasonal. Dan kemudian kalau saya nggak salah kayak BSI, kayak Rumah Zakat ini kegiatannya setahun dikumpul di satu bulan ini. Ya. Kalau yang setahu saya yang Rumah Zakat ya itu puncaknya di kurban, terus yang kedua Idul Fitri kan. Jadi kegiatan mungkin ya kalau kita ngomong omset misalnya ya, kalau di bisnis itu mungkin 80%, 70% itu terkonsentrasi di satu bulan ini gitu ya. Jadi ini luar biasa. Yang kalau kita lihat Idul Adha, nanti kita akan banyak dengar ceritanya dari bagaimana Rumah Zakat terkait dengan lazis gitu ya, terkait dengan sedekah, zakat dan seterusnya. Terus kemudian kalau dari sisi nanti juga pengen tahu nih dari sisi bank kira-kira bisnis yang menggeliat apa, karena ikutannya banyak, dan kebetulan Mas Bibi menangani ekosistem Islam. Jadi nanti ini kalau sudah ngomong ekosistem itu rentetannya kemana-mana. Terus yang lebih konkret nanti Cak Narto akan cerita mengenai bagaimana, karena yang utama itu kambing sama sapinya sama dombanya, sehingga misalnya kalau contoh salah satu bisnis ketika mestinya kan pas di hari hanya kambingnya mesti harus lagi bagus-bagusnya, makanya
diternakkan 3 bulan sebelumnya atau 6 bulan sebelumnya, datangkan investor untuk invest, dan kemudian nanti hasilnya pada waktu pas hari hanya segala macam. Itu adalah bisnis-bisnis ikutan yang awalnya mungkin kita nggak nggak nyangka gitu ya, tapi kemudian jadi sesuatu. Dan kemudian tadi kayak misalnya Idul Fitri kaitannya dengan penjual mobil, itu kan nggak nyangka ya kok sampai ke situ ya, tapi ternyata ikutannya rentetan keterkaitannya luar biasa. Dan ini Idul Adha juga salah satu yang gede ya setelah Idul Fitri di Indonesia, dan rentetan bisnisnya luar biasa. Mungkin ada juga perhitungan perputaran bisnisnya berapa gitu ya. Nanti kita akan banyak tahu mengenai ekosistem bisnis kurban ini di berbagai layanan ya, mulai dari kambing sapinya, kemudian dari lasisnya, dan kemudian juga dari sisi jasa keuangan. Gitu Mbak Audrey. Oke, jadi kita hadirkan berbagai point of view ya, small listeners, untuk melihat bagaimana perkembangan bisnisnya di hari raya yang memang cukup menjadi satu hari raya yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim di Indonesia. Seperti itu. Yeah. Tapi kalau dari Mas Iwo sendiri, sebelum kita masuk ke tahun satu-satu gitu ya Mas, mungkin pernah riset ataupun melihat situasi dan kondisi perekonomian, kira-kira memang bisnis apa sih yang menjadi seksi gitu ya di momen Idul Adha? Ya, yang jelas adalah hewan kurbannya sendiri ya. Nanti Cak Ratu akan banyak cerita ini. Ini yang paling gede saya kira. Dan itu mengumpul ya seminggu 2 minggu, selalu kalau kita di jalan lihat sapi-sapi pada diangkutin. Betul. Ya. Terus kemudian karena ibadah ya haji, maka peralatan ibadah itu juga akan booming ya. Ini FOMO juga sih. Jadi ketika ada ya semua sih, kalau ada satu perayaan, semua orang ya mesti harus baru gitu ya, baju mesti harus baru gitu ya. Sebenarnya nggak nyambung juga, tapi momentum itu penting ya, peralatan ibadah mesti harus diperbaharui. Nah, terus kemudian juga yang menarik, kalau tadi ada potong sapi, potong kambing, harus diakui juga. Jadi peralatan masak, ya hal-hal terkaitan memasak daging itu menjadi sesuatu yang booming juga. Makanya teman-teman UKM itu namanya seasonal business ya, tiap tahun mereka mempersiapkan diri untuk di 2 minggu atau di sebulan momentum ini bisnis-bisnis yang terkait itu mereka kembangkan ya. Pengolahan daging itu akan menjadi booming ya, termasuk yang kecil-kecil ya, bukan kecil sih. Penitipan hewan, karena hewan kan harus ditampung tuh, jadi tanah-tanah kosong akan terutilisasi sampai kepada bumbu masak. Kemudian kadang-kadang kalau hari raya juga rumah itu harus didekorasi. Jadi kadang-kadang kalau di hari raya jelas ya, hari Idul Fitri ya, jadi cat, bahan bangunan itu akan naik. Saya kira di Idul Adha nggak seheboh Idul Fitri juga begitu, karena momentum hari raya dipakai untuk renovasi rumah, memperbaiki rumah, karena kan banyak saudara berkunjung kan, sehingga kemudian mesti harus bagus gitu ya. Sampai kemudian tadi kalau hewannya diangkut pakai mobil, ya, penyewaan mobil pickup itu juga akan naik. Jadi rentetannya itu luar biasa, dari yang gede sampai yang kecil ya, periferalnya itu pendukung-pendukungnya gitu. Jadi ini yang kalau teman-teman jeli akan memanfaatkan momentum-momentum ini untuk membangun bisnis yang sifatnya seasonal ya, sifatnya pas bisnis cuma sebulan aja, habis itu nanti tahun depan bikin lagi. Oke, itu dari Mas Iwo. Nanti kita di sesi kedua aku pengen dengar cerita dari Mas Habibie ya, dari BSI sendiri, bagaimana pergerakan perekonomian mungkin ya, dari sisi makro dulu kita bahas setelah yang satu ini. Jadi untuk Anda listeners jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart Branding. Smart Branding. Smart Branding. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda. Begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram,
Follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook, ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter, jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Kembali Anda simak Smart Branding bersama Yuswa Hadi, Independent Consultant Branding. Kembali Polifonis dalam Smart Branding pagi hari ini di momen spesial Idul Adha gitu ya. Kita mengajak berbincang sosok-sosok yang juga bergerak di dunia bisnis, listeners, yang akan memberikan point of view terkait dengan berkah bisnis di Hari Raya Kurban. Dan kita langsung saja sambung ke bagian makro-makro nih ya. Ada Mas Habibi dari BSI. Gimana Mas gambarannya mungkin pergerakan perekonomian ya di momentum Idul Adha? Apakah cukup cukup signifikan gitu pergerakannya, atau mungkin bisa kita compare nih dengan Idul Fitri yang juga menjadi momen besar di setiap tahunnya? Silakan Mas Habibi. Ya, Mbak Audrey. Jadi kalau saya lihat Indonesia ini punya segalanya ya, punya setiap momentum, setiap event itu ya, saya sebagai praktisi perbankan pasti ngelihatnya apa yang bisa jadi cuan gitu kan ya. Ya. Nah, kalau kita lihat momentum kurban ini memang luar biasa. Kalau kita bayangkan misalnya dalam kalau kita lihat penduduk Muslim Indonesia sebanyak 200 juta itu, katakanlah 20%-nya saja melakukan kurban gitu ya. Misalnya 20% dari 200 juta itu berarti kan sekitar sekitar 10%-nya aja, misalnya sekitar 20 juta. 20 juta Muslim itu kalau berkurban kambing saja 3,5 juta gitu, itu akan ada 70 triliun dana yang berputar. Oke. Nah, artinya itu belum bicara sapi, dan belum juga bicara tren belakangan di tengah tingkat perekonomian yang semakin baik seseorang itu biasanya secara religiusitasnya juga ikut tinggi. Nah, sebenarnya BSI melihatnya tidak hanya semata-mata sebagai peluang bisnis, karena kalau kita lihat BSI memiliki komitmen dalam 3 layanan ya. Pertama, kita ingin menjadi sahabat finansial, tapi selain itu kita juga ingin menjadi sahabat sosial sekaligus sahabat spiritual. Nah, dalam konteks sahabat sosial dan spiritual itu sebenarnya kurban tidak hanya kita maknai sebagai sebuah industri, tapi bagaimana BSI juga turut meningkatkan layanan, terutama misalnya kita memiliki banyak produk ya yang memudahkan orang untuk berkurban, merencanakan kurban. Sebenarnya kurban itu kan kalau kita lihat sejarahnya kan sebuah komitmen, tapi komitmen itu menjadi terasa berat ketika orang melakukan kurban pada saat menjelang kurban. Oke. Sehingga tugas kami sebagai bank adalah bagaimana memberikan fasilitasi untuk memudahkan jamaah, memudahkan nasabah untuk melaksanakan ibadah kurban. Misalnya kita coba desain tabungan kurban ini dengan tabungan suka-suka. Ya. Bagaimana katakanlah untuk mencapai kurban kambing itu cukup membuka satu tabungan, kemudian merencanakan tabungannya per hari, misalnya cukup dengan sekitar 16.000 misalnya. Lalu kalau mau sapi, nah tinggal ditingkatkan saja, katakanlah harga sapi 25 juta,
Nanti tinggal dibagi saja nabungnya, bisa perharinya berapa disesuaikan dengan kemampuan. Nah, sehingga begitu menjelang kurban, animo masyarakat dalam berkurban tahun ini juga cukup besar sekali. Katakanlah data yang masuk di kami hari ini terjadi peningkatan animo yang luar biasa melalui kanal kami di BSI Maslahat. Misalnya tahun 2023 yang lalu ada sekitar 7 miliar yang bertransaksi kurban. Kita per tanggal 17 Juni ini 2024 meningkat 2 kali lipat. Padahal ini masih H-3, berada 15 miliar transaksi atau sekitar 7.360 kambing. Oke. Nah, ini kita belum bicara sapi, belum bicara kurban-kurban yang lain, dan ini baru H-3. Kita biasanya nanti peak seasonnya itu adalah H-1 dan hari H. Nah, saya rasa ini satu potensi besar yang BSI menangkap ya sebagai peluang transaksional, tapi di sisi lain juga BSI semakin meyakini bahwa semakin kita mendekatkan diri dalam layanan sosial spiritual itu juga akan mendorong pertumbuhan transaksional finansial. Seperti itu Mbak Audrey. Oke, jadi ada 2 goals ya yang didapat gitu di momen berkurban tahun ini, seperti itu dari BSI sendiri. Berarti memang pergerakannya sungguh luar biasa gitu ya, Mas Habibie, dan BSI menjadi wadah semua listeners untuk kita bertransaksi khususnya berkurban di tahun 2024. Berarti ini menjadi sangat menarik ya Mas Iwo. Kalau misalnya Mas Iwo mungkin boleh berkomentar melihat situasi ini gimana, Mas Iwo, silakan. Ya, artinya itu misalnya ya kepintaran dari pebisnis itu untuk melihat dari sisi tadi misalnya dari sisi keuangan. Kan betul kan kambing atau sapi kan nggak murah ya. Artinya kalau mesti harus dibeli mendekat kan berat gitu ya. Nah, makanya kemudian direncanakan melalui tabungan. Ini kan satu ide inovatif yang mungkin di bank lain juga sulit, yang bukan syariah ya, nggak kepikiran. Itu jadi uniqueness bagi BSI dan Bank Syariah untuk nangkep satu peluang, satu produk. Ini kan berarti dari satu tradisi kemudian dikonversi menjadi satu produk kan, atau solusi kan, kira-kira kan gitu Mas Habibie ya. Ya, betul. Jadi betul, menimbulkan inovasi kan, yang menurut saya unik, karena saya kira kalau bank konvensional nggak akan melakukan ini kan. Tapi dilakukan oleh Bank Syariah, dan saya kira akan banyak sekali inovasi-inovasi atau ide-ide bisnis yang bisa diterjemahkan ya dari ini gitu ya. Jadi menarik kan. Jadi menjadi satu inovasi produk. Misalnya nanti pasti dari rumah zakat akan juga inovasi-inovasi terkait dengan sodakoh misalnya ya, yang terkait dengan kurban. Gitu, Mbak Audrey. Saya menambahkan ya. Oke, silakan. Sebetulnya di ekosistem Islamik ya, termasuk kalau saya melihat yang kami layani itu kan sesungguhnya ada 2 kan di BSI itu, yaitu ekosistem bisnis halal dan sekaligus ekosistem sosio bisnis. Jadi 2 layanan ini memang unik dan mungkin tidak ada di bank lain gitu ya. Nah, kami coba kembangkan, katakanlah mungkin nanti Mas Didi Sabir bisa menjelaskan lebih detail lagi, misalnya dalam potensi zakat. Kita ada 43 triliun potensi perputaran dana setahun di ekosistem zakat ini, dan memang baru kita garap itu mungkin sekitar 8 sampai 10 triliun. Artinya potensi masih sangat luas sekali. Dan yang ingin saya sampaikan, yang menarik adalah belakangan Mas Iwo, saya melihat ada potensi yang coba kami masuki, itu adalah sedekah Jumat. Nah, kita coba lihat misalnya ya, ada 200 juta muslim di Indonesia. Katakanlah setengahnya laki-laki ya, setengahnya 100 juta laki-laki muslim. Dan 50 jutanya, setengahnya dari 100 itu melakukan ibadah sholat Jumat gitu ya. Itu biasanya yang dilakukan para jamaah sholat Jumat itu secara rutin memasukkan infak. Itu kalau kita taruhlah dari 50 juta muslim laki-laki yang Jumatan tadi, 50%-nya atau sebanyak 25 juta jamaah sholat Jumat itu melakukan donasi 5.000 saja, dikalikan 4 Jumat, dikalikan 12 bulan, itu akan terkumpul 6 triliun.
Dan ini saya rasa ini adalah potensi yang luar biasa yang kita memang terus terjemahkan, dan BSI mencoba menginovasi, memberikan satu produk yang itu kemudian sebenarnya konteksnya adalah BSI hadir ingin memudahkan dan ingin membantu semakin mudahnya seseorang menjalankan ibadahnya. Baik kemudian itu ibadah, ya rukun Islam lah ya, ibadah haji, kita punya produk tabungan haji, punya produk merencanakan umroh. Kemudian untuk zakat, kita punya rekening zakat, tabungan zakat. Kemudian untuk rukun Islam berikutnya misalnya seperti bagaimana kita bisa memudahkan sholat. Nah di mobil kami juga ada jadwal sholat, kemudian arah kiblat, kemudian masjid terdekat dan sebagainya. Sebenarnya ini kalau kemudian kita pahami tidak hanya sebagai satu rituality dalam agama, ini potensi yang luar biasa. Kalau tadi bahasa Pak Siwo, bagaimana ini ikutannya, bisnis yang akan ikutan di ekosistem ini jumlahnya bukan lagi miliaran tapi juga triliunan. Dan ini sebenarnya kekuatan umat muslim sebetulnya kalau mampu kita coba capitalize. Ini akan menjadi luar biasa. Dan BSI hadir bagaimana membaca peluang ini, kita siapkan produk, layanan, aplikasi yang memudahkan para nasabah kami, umat muslim di Indonesia untuk menjalankan ritual di satu sisi, tapi juga memudahkan mereka bertransaksi dengan baik. Yes, oke. Ini rasanya kalau dari BSI sebenarnya punya fokus untuk bisa menjadi wadah mempermudah Anda bertransaksi dan juga beribadah. Sepertinya juga sama nih sama teman-teman dari Rumah Zakat. Nanti setelah ini kita ke Mas Didi gitu ya untuk sharing bagaimana sebenarnya Rumah Zakat menangkap peluang di Hari Raya Kurban ini. Nanti setelah satu ini, Smart kita break sejenak. Canarto juga harap bersabar, nanti kita akan tanya-tanya seputar dengan ini ya, bisnis yang sangat seksi nih di masa-masa berkurban. Kita akan kembali setelah jeda berikut. Smart Branding. Smart Branding. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda. Begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram. Follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook. Ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter. Jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Kembali Anda simak Smart Branding bersama Yuswa Hadi. Independent Consultant Branding. Menyambung perbincangan di pagi hari ini, Smart masuk ke sesi ketiga. Kalau tadi dari point of view perbankan ya, kali ini kita akan beralih ke point of view bisnis dari Rumah Zakat yang pastinya menyediakan juga platform untuk kita menunaikan ibadah khususnya di Hari Raya Idul Adha. Nah, gimana nih Mas Didi, bagaimana teman-teman dari Rumah Zakat menangkap peluang bisnis di momen seasonal Idul Adha? Silakan. Oke, baik Mbak Audrey. Pertama saya mau mulai dari ini, karena kita adalah lembaga Islam lah ya. Dalam sebuah ekosistem Islam, kita tentu menjadi terdepan ketika ada hajatan-hajatan yang berkaitan terkait Islam. Karena itulah kemudian tadi Mas Yo udah singgung, ketika Idul Fitri, Ramadan ya, ada Ramadan sebelumnya ya, kemudian masuk Idul Fitri, kita harus jadi terdepan nih, yang memberikan
layanan. Begitu juga lah ketika Idul Adha. Kalau Idul Adha eventnya adalah tentu ke kurban. Nah, kita memfasilitasi masyarakat untuk bisa menunaikan ibadah kurban ini. Di sisi yang lain, ada penerima manfaat dari ibadah kurban ini. Nah, itulah kita menjadi jembatan bagi orang yang ingin berkurban dengan orang yang berhak menerima kurban. Karena prinsip kurban ini kan bukan hanya sekedar potong, bagikan kemana saja selesai, enggak gitu. Jadi kurban ini adalah sebuah ibadah yang makna dari selesai dipotong itu, ada orang-orang yang berhak yang bisa jadi selama ini dia tidak pernah merasakan daging kurban. Nah, itulah fungsi kita di lembaga sosial, lembaga amil zakat menjadi, ya kalau anak-anak sekarang bilangnya bridging. Nah, kan gitu. Kita menjadi jembatan bagi orang yang ingin berkurban, kemudian siapa yang akan menerima kurban itu. Nah, Rumah Zakat dari sejak tahun 2020 itu kemudian mempunyai 2 program utama cara berkurban. Ya. Yang pertama itu adalah dikemas melalui kemasan, bentuknya kaleng. Ada 2 varian dari kaleng itu, ada yang dibentuk menjadi dagingnya itu menjadi kornet, yang kedua menjadi rendang. Ini inovasi yang sudah Rumah Zakat lakukan dari 2003 nih. Kita kalau misalnya ini Mas Iwo mengatakan bahwa kita adalah perintis daging kurban kemasan. Mungkin saat ini sudah banyak lah lembaga lain. Tapi dulu Rumah Zakat yang pertama. Dulu Rumah Zakat pertama. Betul. Kalau sekarang mungkin sudah banyak karena sudah sesuatu yang memang sangat mudah untuk diduplikasi. Tapi bahwa kita berpengalaman dalam mengelola ini kurban yang dalam berbentuk kemasan. Karena tadi selesai orang berkurban itu, bagaimana penyalurannya kemudian bisa tepat sasaran dan bisa menjangkau lebih luas. Apalagi kalau kaleng ini tahannya 3 tahun, bermanfaat ketika terjadi bencana dan seterusnya. Bahkan kalau isu sekarang itu terkait stunting, ini salah satu jalan keluar. Luar biasa. Jalan keluar untuk luar biasa. Karena fasenya panjang sekali. Kalau kurban yang dipotong dengan ini gitu ya, itu paling 1 minggu atau seminggu. Nah, seminggu ya. Seminggu atau 2 minggu atau ya berapa lah paling lama untuk didinginkan gitu ya, dibekukan. Tapi kalau ini dengan 3 tahun, ini akan punya fase yang lebih panjang dan tadi akan menjangkau lebih banyak. Tapi kita sedikit juga motong Mas Didi. Saya kebetulan pada waktu itu ya, pada waktu inovasi ini terjadi tahun 2003, saya surprise luar biasa. Karena ini menurut saya ide brilian gitu ya. Karena ya selama ini bayangkan cuma 3 hari ya, kemanfaatannya kan seminggu paling lama ya. Tapi kemudian ada satu inovasi di mana kemanfaatannya bisa ya dengan disajikan dalam bentuk kaleng dan di branding. Brandingnya apa Mas? Namanya dulu? Super kurban namanya. Sampai hari ini kita masih namain super kurban nih. Super kurban ya. Jadi kenapa pakai super kurban itu karena ya dia kurban yang super gitu. Karena jangka waktu yang panjang, dan bisa menjangkau lebih luas. Tantangannya sebenarnya waktu itu Mas Iwo, mungkin masyarakat belum tahu nih. Kita mengemasnya itu sampai ke Australia dulu Mas. Jadi kita potong di sini. Ya, karena waktu itu kita belum ketemu tuh pabrik yang bisa mengkalengkan dengan jumlah, kan yang akan dikalengkan itu dalam jumlah yang besar ya, dan sekian ratus ton yang akan masuk di waktu begitu. Nah, waktu itu kita belum ketemu. Itu hanya berlangsung 2 tahun di Australia. Alhamdulillah di 2005 kemudian kita sudah ketemu rekan pabrik yang kemudian bisa, walaupun di awal kita ketemu pabriknya tuh yang ngolah ikan yang dikalengkan Mas Dio. Karena juga belum ketemu tuh yang mengalengkan terkait daging yang kemudian bisa sesuai dengan harapan kita. Itu tantangan dari inovasi lah ya. Tapi bahwa kemudian manfaatnya bisa terasa lebih panjang. Nah, yang kedua, walaupun ini sampai hari ini masih kita lakukan, yang kedua makanya per 2020 itu kita juga memfasilitasi yang mau berkurban hewan hidup. Sama yang kurban yang dikalengkan kan juga hewan hidup. Tapi ini yang seperti pada masyarakat pada umumnya. Hanya
kita tentu harus menemukan unique selling point-nya apa yang kemudian menjadi pembeda bagi yang dilakukan di masjid-masjid dekat rumah. Nah, ini kita lakukan dari 2020 dan alhamdulillah hari ini untuk yang tahun ini kita lakukan di 182 titik di 100 kota kabupaten di 24 provinsi. Yang lokasinya memang lokasi adalah yang memang minim pekurban. Jadi target kita memang tetap ke daerah yang selama ini memang tidak tersentuh oleh kurban. Misalnya kakak di situ misalnya 1.000, tapi yang kurban hanya 1 sapi. Kita bisa bayangkan tuh, 1 sapi dibagi 1.000 kepala keluarga itu dapatnya ya jeroan seberapa lah misalnya sedikit. Nah, itu coba masuk ke sana, itu yang mudah-mudahan itu menjadi sesuatu. Jadi pemerataan ya Mas ya, diratakan ya, jadi distribusi ya. Yes, karena kita bridging tadi sebenarnya Mas. Karena kita bridging ya, betul. Karena kita alhamdulillah punya desa berdaya yang tersebar di seluruh Indonesia, kita menemukan titik-titik yang itu memang pekurban yang sedikit sekali pekurban di sana. Nah, dari dua itu kalau menyambung ke bab bisnisnya, ini yang kemudian membedakan mungkin barangkali kita di LAS. Dalam proses pengumpulan kita gandeng BSI, karena kita nggak mungkin nggak gandeng BSI ini, karena ekosistemnya sudah luar biasa. Itu yang bangun Mas Habibie itu. Yang mau berkurbannya. Nah, tapi untuk yang menyediakan hewannya memang punten nih Cak Narto, memang kita kita mencoba memfasilitasi masyarakat yang selama ini sudah kita bina. Karena beberapa penerima manfaat kita yang secara reguler kita dampingi, mereka juga punya kecenderungan untuk merawat hewan untuk yang kemudian bisa dibeli untuk berkurban. Mereka ini kita intervensi tidak ketika akan mendekati kurban saja, tapi ini juga intervensi yang dilakukan sepanjang tahun sehingga harga pun kita bisa lebih jaga dan kita kita berdayakan mereka. Kemudian ketika mendekati hari kurban, hewan mereka lah yang kita beli, yang kemudian kita salurkan ke daerah-daerah. Wah, luar biasa nih. Kurban. Namanya inovasi sosial ya. Jadi satu kejadian menciptakan inovasi produk. Dan kalau tadi Mas Habibie inovasi produk, kalau ini inovasi sosial, jadi mencari solusi terhadap persoalan yang ada terkait dengan ekosistem kurban. Setelah Mas Iwo nih, inovasi sosial. Oke, Mbak Adri, boleh. Baru ini. Jadi itu kurang Mbak Adri. Jadi benar-benar Rumah Zakat sendiri punya inovasi untuk daging ataupun ibadah kurban ini tidak hanya sampai ke lini-lini terdekat, tapi justru bisa kebermanfaatannya dirasakan banyak orang. Ini yang menarik ya, tidak hanya secara bisnis difikirkan, tapi kebermanfaatannya juga. Mungkin Mas Iwo sedikit menambahkan bagaimana pandangannya terkait inovasi. Ya itu tadi ya, jadi satu kejadian ini hebatnya entrepreneur kaum entrepreneur ini, dia selalu bisa melihat peluang di tengah persoalan ya. Tadi misalnya hewan kurban hanya cukup untuk seminggu, tapi kemudian bisa 3 tahun. Itu kan seminggu itu kan permasalahan sosial kan, karena berarti kemanfaatannya nggak bisa luas. Terus tadi dari si distribusi, ya distribusi hanya bisa biasanya yang kasih kurban banyak orang-orang kaya, tapi nggak kumpul sama yang miskin. Artinya bahwa yang ngumpul banyak itu harus didistribusikan ke orang daerah yang nggak ada pemberi kurbannya gitu kan. Nah ini kan yang banyak terjadi kan justru satu inflatif ya, kebanyakan kurban tapi nggak ada penerimanya. Di sisi lain yang lain, daerah lain banyak penerimanya tapi nggak ada yang memberi. Itu kan persoalan kan berarti kan. Makanya bridging tadi itu muncul luar biasa. Jadi inovasi-inovasi muncul. Entrepreneur itu hebatnya di situ ya, dia akan selalu mencari persoalan, dan kemudian persoalan itu dicari solusinya, dan dari solusi itu muncul value gitu ya. Value itu bisa sosial, bisa juga bisnis. Ya, sosial itu artinya ya, tapi juga bisa dalam bentuk profit secara private oleh bisnis gitu ya. Jadi tapi intinya adalah inovasi itu. Gitu Mbak.
Oke, itu dia dari Rumah Zakat. Setelah ini kita akan ngobrol sama ranahnya ya, yang khusus yang mungkin jadi apa ya, kalau orang lihat Idul Adha ya pasti bisnis inilah yang akan sangat seksi gitu ya, dari Cak Narto, dari Ini yang paling konkret, Mbak Audrey, betul. yang paling konkret, Pak, paling grassroots ya, paling gayeng kalau diomongin. Nah, Jadi setelah ini kita akan ke Cararto, bagaimana teman-teman dari Tegal Salam Farm gitu ya untuk melihat peluang di momen Idul Adha. Setelah yang satu ini, semua listeners jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Smart Branding. Smart Branding. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda, begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram. Follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook. Ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter. Jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Kembali Anda simak Smart Branding bersama Yuswa Hadi. Independent Consultant Branding. Listeners, kembali lagi dalam Smart Branding untuk Anda yang ada di 8 kota Smart FM Network, Anda yang ada di Makassar, Manado, Balikpapan, Banjarmasin, Pekanbaru, Palembang, Surabaya, dan juga Jakarta, ataupun yang sedang menyimak live streaming kami di YouTube. Kami masih berbincang tentang berkah bisnis di Hari Raya Kurban. Tadi sudah ada point of view dari perbankan, dari BSI, Mas Habibi. Dari Cak Narto, selaku dari tim Tegal Salam Farm. Gimana Mas Narto? Tegal Salam melihat peluang momentum ya. Ini kan setiap tahunnya pasti Tegal Salam sudah punya polanya juga nih. Seperti apa? Mungkin boleh sharing. Ya, jadi bagi peternak, bagi kita kaum peternak, Kurban Idul Adha itu ada hari raya para peternak itu, bukannya hari raya umat Muslim aja, tapi hari raya para peternak. Dan setahun sekali kita menikmati hari raya itu secara omset penjualan ya. Jadi kalau per bulan itu taruhlah penjualannya itu langsam-langsam aja. Nah, di hari raya itu bisa melonjak 1000% itu. Terus di itu 1000% ya. 1000 ya, Ya. Jadi ini yang kemudian ditunggu-tunggu dan dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi kalau teman-teman yang di dunia peternak itu udah persiapan jauh-jauh hari sebelumnya. Kalau yang bergerak di bidang fattening atau penggemukan, jadi kan ada dua pola di peternakan kambing domba, yang satu itu breeding, yang satu fattening. Kalau yang main di fattening, kurban itu disiasati dengan mengisi bakalan yang layak kurban, itu hamin 3 bulan gitu. Jadi rata-rata di hari puasa Ramadan itu kadang-kadang udah mulai diisi. Karena kita juga apal betul di masyarakat lokal itu ada nilai kambing itu naik turun ya. Jadi kapan turun, kapan kita ambil, dan kemudian akan puncaknya di Idul Adha itu kapan kita jual. Jadi sebetulnya kalau kita mau jadi pedagang ya, ini kan bukan kan kita ini harusnya kan belajar dari peternak. Kalau mau jadi pedagang, Idul Adha itu dengan menggeser waktu itu harganya udah berubah gitu. Kita ini kan peternak kan ya harusnya concern terhadap breeding, penggemukan dan lain-lain. Karena kalau kita hanya main potong itu nanti
akhirnya terjadi shortage gitu. Jadi, karena ini yang mungkin tidak banyak diketahui oleh para pelaku di atas. Kita yang di bawah ini tahu persis itu perilaku termasuk panitia kurban gitu. Kadang-kadang mereka juga minta mix antara jantan dan betina gitu. Kan itu secara fikih kan debatable gitu. Tapi realitasnya betina juga banyak dipotong. Nah itu kalau itu terjadi terus-terusan, itu akan terjadi shortage gitu. Karena betina ini kan yang akan menghasilkan anakan ke depan gitu. Jadi kalau kita sebagai peternak ya harus jaga betul gimana keberlangsungan kurban ini, jangan sampai kita nanti kesulitan bibit gitu. Shortage. Ya walaupun secara alamiah kan kambing domba itu istilahnya prolific, jadi mampu beranak banyak karena kan dia adalah mata rantai. Itu kan satu mata rantai di bawah pemangsa gitu. Jadi itu pasti dikaruniai anak banyak. Yang namanya kelinci, kambing, rusa itu pasti anaknya banyak. Karena manusia kan juga pemangsa itu. Oke, jadi persiapannya justru dari mungkin ini momen Idul Adha sekarang dan sudah mempersiapkan untuk momen Idul Adha tahun depan, gitu ya, Canarto ya? Kalau tahun depan pasti belum. Untuk peternak yang bergerak di bidang fattening itu H-3 bulan, itu udah full capacity. Nah, kalau peternak yang bergerak di bidang breeding, mau Idul Adha mau enggak, mereka harus concern terhadap breeding, pembiakan gitu. Ya, kalau yang di fattening biasanya genjotnya H-3 bulan. Kendalanya apa, Cak Narto? Ya. Karena kan ini tiba-tiba demand kan melonjak kan. Ya. Walaupun memang itu bisa dipredik kan pelonjakannya tahun ini berat. Tapi kayak tadi Mas Habibie bilang kan, wah melonjak sampai 2 kali lipat gitu. Kalau prediksinya keliru kan, terus kemudian kelebihan atau kekurangan kan berat juga. Itu gimana cara peternak mensiasati itu? Ya, proyeksi. Sebetulnya kerugian itu hanya di tangan pedagang gitu. Kalau di peternak kan di kandang kan nggak mati, akan kita terus. Ya, kalau udah di tangan pedagang yang mereka sewa lapak, yang mereka buka harus kirim pakan dan lain-lain, pasti mereka rugi. Itu dikembalikan biasanya dari harga kulakan ke peternak itu. Kalau di peternak sendiri nggak ada kerugian itu. Ya karena laku nggak laku, ya kembali ke kandang. Kayaknya kalau kita di Tegal Salam Farm itu kita kembangkan metode yang disebut kandangku adalah pasarku adalah kandangku. Kita nggak kemana-mana, itu para pembeli baik reseller maupun end user itu berdatangan ke kandang. Jadi kalau menjelang Idul Adha sendiri, itu udah kayak pasar tumpah di kandang saya itu. Orang berbondong-bondong itu. Jadi istilahnya ya prasmanan, pilih sendiri mana yang cash and carry gitu ya. Anda punya duit silakan bawa pulang gitu. Jadi kita nggak melayani pembelian tempo gitu. Kalau yang investasi, Cak Narto, saya kan dengar kan siapa yang mau jadi investor untuk penggemukan 3 bulan gitu, nanti gainnya berapa persen, itu gimana ceritanya? Ya, kalau yang di investasi ya artinya kan kita berikan return setelah selesai perhitungan gitu. Jadi itu singkat-singkat aja 3 bulan gitu. Jadi nanti perbandingannya ya kalau deposito berapa persen dan lain-lain ya gitu. Betul. Di depan saya kan ngomong deposito gitu. Ya ini bagi hasil gitu. Jadi bagi hasilnya berapa itu kan kita bisa transparan gitu. Karena kebutuhan untuk kurban kalau dalam rangka bisnis itu kan udah bisa dipredik ya. Jadi misalnya ongkos sewa kandang, berapa biaya pakan, berapa biaya pengelolaan, terus kemudian dihasilkan dari kenaikan bobot itu berapa, kemudian kenaikan harganya berapa, itu marginnya di situ, itu udah bisa dipredik. Jadi kendala di peternak itu kalau di Idul Adha ataupun di hari-hari yang lain itu 3. Pertama, mortalitas. Mortalitas itu orang yang nggak paham dunia peternakan pasti pusing. Mati satu ya udah rugi gitu. Mortalitas. Tapi kalau kita udah tahu perawatannya dan lain-lain, SOP kedatangan dan lain-lain, itu mortalitas itu bisa dihindari. Kemudian di Idul Adha ini itu tingkat kriminalitas tinggi. Jadi
tingkat pencurian itu tinggi. Oh, di tetangga-tetangga saya tuh tiba-tiba lapor, Pak, kandang saya habis loh. Kemana itu? Dicuri gitu. Jadi pencurinya udah canggih. Mereka mencuri bawa truk, bawa mobil gitu. Tiba-tiba satu kandang Nggak habis. halal itu. Berarti hewannya nggak halal ya Mas. Niat Mas banget Habibie. ya Jaya. Itu tingkat kriminalitas Banyak tinggi. nggak sah itu. Dan yang ketiga itu penipuan. Di bisnis kambing itu dunia tipu-tipu itu udah luar biasa. Dan penipu di dunia kambing itu penipu yang bersabar gitu. Jadi nggak bisa tahun ini misalnya Tahun depan. penipuan yang formil ya, dia bayar tapi tempo gitu. Pertama bayar cash, lancar itu kedua sampai dipercaya dia pesan besar kemudian zong hilang orangnya. Itu ada kayak gitu. Jadi banyak kandang yang bangkrut karena penipuan gitu. Jadi di luar kita bisa mengatasi tingkat mortalitas, kemudian kriminalitas, keamanan dan penipuan itu ya relatif aman. Karena kambing itu ya gampang kan, dibiarkan aja mereka beranak pinak gitu, apalagi kita rawat gitu. Jadi intinya nggak mati, bertambah bobot ya sudah pasti kita untung gitu. Ya. Oke, Mbak Tri. Ini menarik ya, bahkan 1000% keuntungan dan juga kayaknya kalau aku lihat nggak ada celah, ya ada mungkin kemungkinan rugi, tapi kalau melihat dengan konsep kandangku pasarku tadi, sepertinya ya akan tetap berjalan. Mungkin Mas Iwo mengkomentari sedikit, silakan. Ya, kalau kaitan ini resiko ya, makanya pedagang resikonya tinggi. Tapi kalau dari sisi bukan berarti juga tadi Cak Narto bilang peternak nggak ada resiko kan, karena kan proses apa membesarkan itu juga banyak resikonya ya. Tapi artinya bagaimana Idul Adha itu bisa menciptakan satu bisnis baru, ya, termasuk investasi tadi itu yang nyaingin BSI tadi itu. Jadi ini luar biasa ya kreativitas dari para entrepreneur itu untuk memanfaatkan peluang di balik satu tradisi, satu upacara atau satu hari raya. Itu Mbak Audrey. Oke, dan pastinya ini kita ngobrol-ngobrol udah dari berbagai point of view, nggak kerasa waktu kita juga sudah hampir habis nih Mas Iwo ya. Jadi ini baru tiga subsektor gitu ya. Dan juga kalau Audrey lihat mereka sendiri punya tujuan-tujuan membantu ibadah masyarakat Muslim gitu ya, selain juga memikirkan sisi bisnisnya. Bagaimana untuk mungkin teman-teman yang juga ingin fokus nanti ya di tahun depan gitu untuk memulai bisnis di masa Idul Adha, dan juga jangan sampai mereka meninggalkan juga sisi ibadah ataupun membantunya. Silakan Mas Iwo. Ya, jadi karena ini seasonal ya, dan polanya tadi seperti dibilang Cak Narto, polanya sebenarnya terbaca. Kalau sesuatu berulang setiap tahun, maka semuanya bisa diprediksi. Makanya kuncinya adalah di bagaimana kita memplanning ya, pola-polanya seperti apa, terus kemudian peluang-peluang yang muncul apa, dan kemudian itu dipersiapkan jauh hari gitu ya, sehingga pada momentum upacaranya sendiri kita akan bisa melakukan secara excellent gitu ya, sehingga layanan ataupun produk ataupun inovasi yang kita bikin itu bisa menjadi bagus gitu ya. Nah, ini saya kira seperti yang dilakukan, yang menarik dilakukan Rumah Zakat ya. Jadi dari waktu ke waktu inovasi terus. Jadi momentum ini karena pasarnya besar, selalu ada tiap tahun ya, itu memicu inovasi-inovasi terus-terusan ya. Jadi satu udah berhasil ditiru yang lain, yaitu ya Mas Sapir ya. Karena gampang ditiru kan. Tapi jangan sampai capek gitu ya bikin yang lain sampai yang lain ya. Makanya inovasi yang bagus memang nggak bisa di-copy ya, tapi kalau bisa di-copy ya terpaksa kita mesti harus melakukan terus sehingga kita terdepan. Itu bagi Rumah Zakat juga menjadi, ketika kita menjadi yang nomor satu itu juga akan mengangkat brand ya, brand equity-nya juga akan bagus. Sama juga Cak Narto juga begitu, ketika menjadi yang terdepan. Tadi konsep kandangku adalah tadi itu? Pasarku itu kan satu konsep kan, jadi menimbulkan inovasi. Ketika dirintis branding itu pertama oleh Tegal Salam, maka dia akan membentuk brand gitu ya. Sama juga dengan BSI tadi, dengan inovasi-inovasi yang luar biasa. Ketika dia menjadi yang pertama, maka kemudian itu akan membentuk brand gitu, Mbak Audrey.
Oke, jadi smart listener semoga ini sharing-sharing dari Mas Habibie, dari Mas Didi dan juga Canarto bisa menjadi semangat Anda untuk mungkin memikirkan ya kira-kira next bisnis Ya. apa sih yang mungkin akan potensial di momen Idul Adha, karena memang seperti Mas Iwo katakan polanya sudah ada, tinggal kita bagaimana membaca tren dan juga mungkin membangun dari sisi brandingnya dengan kebermaknaan ataupun mungkin tujuan membantu ibadah masyarakat Muslim. So terima kasih Mas Iwo sudah mengundang teman-teman Makasih ya dan juga Mas Didi, Mas Habibie, Mas Canarto, Happy, terima Mas kasih Habibi. sudah Mm. sharing kasih, pada Mas pagi Pagi. hari ini. Betul. Selamat juga merayakan Idul Adha di rumah masing-masing. Begitu juga menikmati daging kurban, listeners. Dan yang pasti, jangan lupa jaga kondisi kolesterol Anda. Itu yang penting. Oke, kalau begitu kami pamit, listeners. Saya Audrey Juana. Dan juga Mas Iwo, serta Canarto, Mas Habibie, dan juga Mas Sabir mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan sukses untuk Anda. Telah Anda ikuti Smart Branding bersama Yuswo Hadi, Independent Consultant Branding.